Semua orang bilang kacang siompu enak. Saya sebagai guru Batak tentu aja saya bilang enak dan memang enak. Tapi jangan harap ada yang mau beli kacang siompu kalau dia adalah wisatawan dari luar. Karena kemasannya sama sekali tidak menarik. Sama sekali tidak menarik. Asal dibikin di dalam kaleng kombuan yang sudah penyok seringkali itu. Jadi orang tidak tertarik. Tapi kalau dia kemasannya dibuat menarik, dibuat dengan ramah lingkungan dan dikatakan ini dikerjakan oleh kaum perempuan di desa, ada berkualitas. Cuma satu tangkap saja orang mau membayar 50.000. Ini yang saya maksudkan dengan kemasan. Ya. Jadi di sini ibu bapak bisa lihat. Lalu bicara soal pemasaran yang akan disampaikan juga nanti oleh ibu Tantri adalah bagaimana kita menentukan segmen pasar dalam pemasaran. Pemasaran itu bukan hal yang gampang. Selalu program kita bagus karena kita nggak bisa memasarkan, akibatnya dia tidak bisa terjual dengan baik. Kita harus tahu siapa sasaran pelanggan kita. Ya, daya belinya, tingkat kebutuhan mereka. Apakah masyarakat itu tingkat kebutuhannya masih tingkat kebutuhan yang masih dasar? Ya. Apakah sudah lebih maju? Itu kita harus pandai-pandai melihat waktu. Nah, dalam memasarkan ini mendapatkan target pasar yang tepat adalah hal yang sangat penting dan ini ada ilmunya sendiri. Itu saja ditaruh di kios, ditaruh di tempat warung atau di toko, orang segera dia tidak sama sekali. Nah, untuk itu kita duduk di sini bersama-sama, ya, tidak boleh capek, tidak boleh kita lelah, ya, sama sekali bicara, ya, karena kita tahu apa yang kita ingin lakukan dan ingin kita capai bersama-sama, yaitu kita memberdayakan diri kita ingin maju dan hancur bagi orang Batak itu penting. Maju pun masalah menghadapi semua itu bisa kita dapatkan dengan kita bersama-sama berbagi ilmu. Kepandaian itu ya akan membawa kita pada kehidupan yang jauh lebih baik. Tidak ada, ya, saya ingin katakan dari khususnya pada ibu-ibu yang ada di sini. Ya. Ibu-ibu yang ada di sini adalah ibu-ibu yang produk dari sekarang dan masa depan. Jadi harus mendengarkan. Tidak ada kata yang mengatakan bahwa bukan itu bukan buat saya. Tidak. Itu buat ibu-ibu. Saya berusia sekarang 72 tahun. Saya tidak pernah mau berhenti belajar. Saya tidak ada menolak pensiun. Sekolah itu ilmu pengetahuan itu sepanjang hidup kita. Semua pelatih perubahan. Pendidikan itu sangat penting, pengetahuan itu sangat penting, bisa dibina. Nah, itu yang kita harus lakukan. Ibu-ibu harus boleh saya duduk di sini berbagi ilmu, mendengarkan semua yang ibu-ibu sampaikan. Saya tidak pernah mengatakan nanti dulu tidak. Nah, saya berterima kasih kepada Tuhan memberikan saya kesempatan masih bertemu dengan ibu-ibu, memberikan saya kesempatan di sini ada Pak Camat. Saya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Camat mengenai daerahnya. Ya. Terima kasih Ibu Amanda. Selamat pagi Mbak Sartini, Bu Amanda, Mbak Tantri, Mas Ragil. Kita dari tim di Kecamatan Pramaksian dan Porsea mungkin harus say hello. Kita Pak kompak dulu semua bilang Polres Jakarta. Polres Jakarta. Kedengaran Bu? Tepuk tangan dong. Oke, dari kami Bu TPM terima kasih sekali atas kegiatan ini bisa terlaksana. Secara umum aja yang hadir di sini pelaku ekonomi kreatif dari 13 desa, ada dua subjek ya Bu, karena mereka ini ada juga yang pembuat makanan, ada juga yang ekonomi kreatif yang non makanan. Namun tetap nyambung pasti karena ada beberapa materi yang sudah disiapkan oleh timnya Ibu Kartini dan Bu Amanda. Jadi kakak-kakak dan ibu-ibu yang hadir di sini nanti dengar saja bagaimana mengemas ulos, bagaimana mengemas sabun cair yang
sudah ibu siapkan. Jadi stikernya mau bagaimana desainnya. Nah kalau yang makanan nanti bisa didapatkan poin bagaimana memulai makanan itu tidak dengan memasak di atas koran, terus memulai pakai masker, cuci tangan dulu. Karena saya juga punya rumah produksi kopi, saya selalu bilang ke teman-teman di rumah kopi, buka sepatunya, karena itu akan kita minum kopinya, nanti kita minum bersama. Nah kalau teman-teman di TPL juga datang ke rumah kopi pakai sepatu, saya marah. Nyapu pun saya larang itu sembarangan, karena debunya kan masuk ke roasted bean yang sudah digoreng. Jadi saya kira ini menjadi poin penting untuk kita diskusikan hari ini, untuk menambah ilmu, karena kedepannya sesuai dengan yang disampaikan Ibu Kartini tadi, hilirisasi, digitalisasi, ekonomi hijau. Kalau kita dapatkan semua ilmunya, kita membantu pemerintah juga untuk mengembangkan ekonomi pariwisata di kawasan Toba. Nah kita kan di lintasan, oleh-oleh nggak ada kalau kemarin. Bu Kartini tadi bilang, ogah beli kacang sihogo karena desainnya nggak menarik. Kita semangat beli karena murah, karena memang enak juga sih. Tapi kan kemasannya tidak menarik. Nah kira-kira nanti dari pembahasan beberapa materi yang sudah disiapkan teman-teman dari Yayasan Kartini Syahril, semoga menjadi bekal buat kita semua. Nanti bersama TPL kita bergandengan tangan, teman-teman di Jakarta akan membantu juga. Jadi jangan bosan ikut kegiatan ini, karena hanya setengah hari. Snack ada, kehebohan pasti ada, karena ada Mbak Tantri akan luar biasa menyampaikan materinya, dan Mas Hadi, dan juga Ibu Amanda yang akan memfasilitasi kegiatan ini. Selamat mengikuti. Horas. Demikian Bu Amanda, terima kasih. Kali ini usaha kita harus tahu teori dasarnya atau salah langkah ketika kita membuat usaha ataupun produk. Jadi ini lebih sifatnya umum untuk saya ingin membuat di pengusaha atau membuat produk. Saya langsung aja ya. Dikenalnya tuh namanya 7P, 7 strategi pemasaran. Apa sih 7P itu? Gitu ya. 7P itu ada produk. Ini saya bahasa Inggrisnya dulu ya. Ada produk, ada positioning, ada place, ada people, ada packaging, ada promotion, dan promotion. Jadi ada 7 ya. Nah, produk, posisi, harga, orang, tempat itu dengan harga yang tepat. Jadi kita harus tahu nih, di mana kita akan menjual produk ini, kapan kita harus jual produk ini, dan berapa harga yang harus kita tawarkan produk ini kepada siapa. Produk ini dicari oleh siapa. Kita mulai dengan produk. Tahu semua punya produk, ibu-ibu, kakak-kakak yang ada di ruangan di TPL sudah punya produk ya. Produk itu adalah dilakukan oleh kelompok, individu atau perusahaan yang nantinya akan dijual ke konsumen yang membutuhkan. Jadi kita kalau di sini siang ini kita ada produknya kan andaliman, ada produk kopi, dan saya baca ada produk keripik pisang, tapi saya belum pernah lihat ya. Nah, saya menemukan tulisan nih tahun 2016, Chef Ragil itu sudah mempromosikan andaliman. Jauh sebelum ketemu dengan kakak-kakak di Porsel, Chef Ragil 2016 sudah mempromosikan andaliman, gitu ya. Ini cuma saya baru ketemu aja tadi malam, langsung saya taruh biar saya nggak lupa. Oke. Posisi itu penempatan dan citra produk dalam persaingan untuk menduduki tempat khusus di benak dan hati target pembeli. Jadi kalau kita mau bikin produk, itu kita harus tahu mau image-nya atau seperti apa sih kira-kira produk yang kita punya dan bisa nyangkut di hati para customer. Pesaing kita pasti banyak. Yang membuat sambal andaliman, yang membuat andaliman bubuk itu juga banyak. Tetapi kita bagaimana produk kita tuh kena di hati mereka. Karena tujuannya agar kita bisa memposisikan produk kita itu menjadi produk premium atau produk biasa-biasa saja. Karena ini semua mau premium maupun biasa-biasa saja itu menentukan harga jual dan siapa target pasar kita. Nah, kita mau targetnya turis lokal saja atau turis asing atau cuma sekedar tamu-tamu dari TPL yang datang membeli.
atau pemerintah setempat, mungkin Pak Camat kalau kedatangan tamu itu memberikan hadiah oleh-oleh pulangnya adalah produk dari lokal setempat, atau kita mau ekspor. Jadi kita harus tahu dulu nih siapa sih produk kita ini, siapa yang mau membeli produk kita. Jadi ini dasar sekali gitu ya. Jadi jangan sekedar hanya membuat produk tapi kita nggak tahu ini mau dijual atau siapa yang membeli produk ini. Jadi kita bisa lihat kemasan-kemasannya ya, yang biasa saja, yang ringan, yang sedang, atau yang ekspor kualitasnya. Bagaimana kita harus mengemas andaliman ini. Tempat di mana produk akan dijual dan dipasarkan. Nah, ini sih produk kita mau dijual melalui online, melalui supermarket atau toko swalayan, atau di toko yang memang sudah ada disiapkan oleh PPL, atau di mana nih kita mau? Di mana produk kita bisa dibeli? Ketika saya datang berkunjung ke Toba, saya nggak tahu mau beli produknya di mana, karena nggak ada. Jadi bagaimana turis-turis yang turis lokal ya, yang datang dari Medan bisa tahu bahwa ada sambal teman-teman atau ada keripik pisang atau ada kopi teman kakak-kakak ini yang dijual, karena nggak tahu mau belinya di mana, gitu ya. Jadi tempat itu penting. Jadi tidak harus toko, tetapi juga bisa melalui online. Online juga tidak harus e-commerce atau melalui Tokopedia atau Shopee, tapi juga bisa melalui sosial media kakak-kakak, melalui Instagram, melalui Facebook. Itu cara customer mengetahui keberadaan produk kita agar mudah ditemui oleh para pembeli. People atau orang. Di sini yang dimaksud orang itu adalah kakak-kakak sendiri. Orang yang membantu kita menjalankan usaha, termasuk diri kita sendiri. Karena orang merupakan aset utama dalam menjalankan usaha. Ini saya mengambil dari internet. Ini binaan TPL yang bikin keripik pisang, gitu ya. Tapi ketika kami ke sana, saya belum melihat produk itu di mana, apakah masih ada atau tidak. Tapi orang-orang ini, kakak-kakak ini kan masih ada. Berarti mereka itu adalah aset untuk kita mengembangkan produk ini, karena mereka lah yang tahu bagaimana membuat produk-produk ini. Kemasan, ini nanti ada saking pentingnya kemasan ini atau packaging ini, nanti ada khusus sesinya oleh Kak Mei. Kemasan ini adalah yang membungkus barang, memiliki fungsi untuk menampung, mengidentifikasi bahwa ini adalah produknya siapa dan apa, dan menampilkan dan mempromosikan dan juga menjaga atau melindungi produk agar tetap bersih. Jadi inilah fungsi kemasan atau packaging. Di sini saya tunjukin ini adalah salah satu hasil buatan Chef Ragil dari garam Kusambar. Jadi garam andaliman, juga ada dari apalagi nih Chef, bumbu Bali. Tapi ini kemasan yang tinggal siap pakai, kemasannya tidak besar, tapi warnanya langsung kelihatan dan menarik untuk dilihat gitu. Kalau udah dilihat, terus dilihat, dirasa ditimbang-timbang gitu ya, orang biasanya akan langsung beli gitu ya, karena udah langsung nyangkut atau kena di hati. Nanti untuk detail kemasan packaging nanti sama Kak Mia. Harga ini yang paling penting dalam menentukan posisi produk, yang harus diputuskan sesuai dengan target pembeli. Jadi setelah tadi kita sudah menentukan ini mau jadi premium atau yang biasa-biasa aja, terus mau jenisnya apa, andaliman atau kopinya mau cuma andaliman yang hijau segar atau mau jadi bubuk jadi sambal, itu nanti akan menentukan harga dan juga daya saing kita terhadap persaingan penjualan. Jadi di sini ada jenis macam-macam harga, kita lah yang menentukan. Harga yang ditawarkan harus sebanding dengan cita rasa. Jadi kita kalau menjual produk itu bukan yang kita yang mencari customer, tetapi bagaimana kita membuat produk yang customer butuhkan. Karena kalau kita udah butuh, harga berapapun akan kita beli. Ya, tapi kalau kita produk kita ya biasa-biasa aja deh. Tapi paling nggak rasanya harus sesuai dengan harga. Jangan kita jualnya 100.000, tapi harganya mungkin 15.000. Nggak cocok, orang akan beli satu karena kasihan,
atau karena ingin tahu, tapi ketiga tidak akan kembali lagi karena rasanya kurang enak dan mahal. Jadi faktor utama dalam produk itu adalah kemasan dan harga. Ya. Promosi. Nah, ini yang paling penting nih. Karena ini prospek karena ini umum ya, perusahaan besar misalnya memberikan contoh produk secara gratis. Ini dilihat nih, di sini ada artis-artis, menggunakan artis untuk mengkomunikasikan secara persuasif tentang produk yang ditawarkan agar orang ingat. Ini ada Judika Sitohang, pengikut dia di Instagram 3,4 juta. Jadi dia oleh satu merek kopi dijadikan ikonnya agar orang ingat merek produk tersebut. Atau Atta Halilintar, ya, pengikutnya 20 juta. Jadi kebayang produk kita dilihat oleh 20 juta follow pengikutnya Atta. Dan Atta sudah membagikan jutaan kopi gratis. Jadi begitu nggak muka Atta, ingat lagi produk yang Atta tawarkan. Ada lagi orang yang kita kenal banget, siapa Gil sebelah kanan, menjadi produk ambasadornya Blueband bersama Rosa penyanyi dan Ivan Gunawan. Kenapa dipakai Chef Ragil? Karena Chef Ragil adalah chef terkenal. Chef Ragil punya ribuan follower. Jadi ketika orang ingat Chef Ragil, ingat Blueband kalau di sini ya. Nah, jadi orang melihat ini benar-benar mudah diingat. Nah, kakak-kakak kita ngapain pakai influencer ini? Paling nggak ada Chef Ragil ya, influencer yang bisa kita minta tolong gitu. Namun agar produk kita tuh diingat oleh para pelanggan kita atau calon pembeli atau pembeli kita paling nggak harus tetap ada di Instagram, di Facebook. Rajin-rajinlah memakai promosi gratis ini agar orang tahu bahwa ada produk kakak. Dan gimana bisa mencari produk kakak? Bisa pakai pembelian online, tapi kita harus mengkomunikasikan, mempromosikan produk kita. Jadi jangan hanya bergantung kepada misalnya di sini TPL, tapi kita harus dari diri kita juga sebagai produsen. Kita harus siap juga membantu produksi sendiri, gitu. Jadi ada tidak ada TPL, produk kita sudah ada di pasaran. Gitu. Jadi jangan bergantung kepada suatu institusi untuk membuat produk kita laris. Kita bisa melakukannya sendiri dengan usaha-usaha kita lakukan, ya. Oke. Ini sebenarnya akhir dari saya punya slide ya. Kata Indonesia sih don't find customer for your product, but find product for your customers. Kata Indonesia ya, jangan kita cari customer untuk membeli produk kita, tapi bikinlah produk yang customer butuhkan. Apa sih yang customer butuhkan? Ketika kita tahu siapa, gitu ya. Jadi kita benar-benar yang menentukan itu kita, bukan orang lain. Jadi jangan membiarkan orang lain menentukan kita punya produk. Jadi bikinlah produk yang menarik. Kita harus paham target pasar kita punya kemasan yang unik agar orang ingat dan langsung tertarik membeli. Lakukan promosi yang tepat, tadi saya bilang melakukan melalui Facebook, terus dari Instagram. Kalau kakak-kakak punya anak, itu minta tolonglah sama anak kakak untuk masukkan ke Facebook, masukkanlah ke Instagram. Pasti anak muda itu punya, karena di Indonesia itu dua terbesar followernya Facebook. Jadi puluhan juta orang Indonesia sampai di pelosok itu punya Facebook, ya. Tontonkan kelebihan produk kita, apa sih produk kita? Kenapa customer butuh produk kita, ya? Bagaimana kita menservis customer tadi? Bagaimana customer bisa menemukan kita, gitu ya? Terus buka peluang jaringan, sekarang kita sudah difasilitasikan misalnya di Shopee. Saya tahu waktu kendalanya kalau di pasar atau di lokasi susah ke kotanya, tapi itu sebenarnya bisa dikumpulkan di satu tempat. Karena pengiriman itu tidak harus tiap hari, tetapi bisa dikondisikan kepada customer bahwa pengiriman membutuhkan waktu 3 sampai 7 hari. Itu kalau kita memberitahu di depan kondisinya, customer tidak akan kecewa karena sudah tahu, diberitahu sebelumnya, gitu ya. Tapi kalau kita nggak bilang apa-apa, mereka akan bilang kok lama sekali nyampainya.
Customer kan nggak tahu kalau susahnya transportasi di desa. Customer tidak tahu bahwa mahalnya ongkos dari desa menuju kantor pos misalnya. Tetapi kalau kita memberitahu kami jaraknya jauh, kami hanya mengirim dalam waktu 3-7 hari. Bisa dikondisikan seperti itu. Lakukan dalam melalui IG, melalui sosial media ya, Facebook dan lain-lain. Juga membuat website produk itu gratis ya, sangat mudah. Jadi IG atau Facebook dengan nama misalnya Andaliman Taman Eden, itu Facebook mengenai andaliman produknya, cerita dari mulai petaninya mengambil andalimannya sampai pengeringannya sampai proses itu dipakai masukkan ke dalam foto atau video. Jangan terlalu banyak muka kita yang kita taruh, karena bukan kita yang mereka mau lihat, mereka mau lihat produknya. Jadi kalau ada produk-produk yang dimasukkan ke website atau untuk mempromosi, jangan terlalu banyak menaruh muka kita atau kegiatan yang seremoninya, tapi benar-benar hanya tentang produk itu sendiri. Terus konsisten dalam penerapan strategi yang tadi sampaikan 7P. Ya, nanti akan saya bagikan juga kepada Anda. 7P ini jadi karena kalau dijalankan semua tidak harus dengan terlalu canggih atau susah, tapi cukup dengan sederhana dan kita tahu langkah-langkahnya. Insya Allah saya yakin kita akan semua bisa melakukan dan bisa menjual dan mendapatkan tempat di hati para pembeli. Sampai di sini ada pertanyaan, Kak? Saya warga dari Desa Biusku Barat. Ibu, saya cuma saya ini produknya cookies, Ibu. Kue keringnya, Ibu. Saya itu tadi dari penjelasan Ibu tadi kan ada 7 strategi pemasaran. Jadi saya ini kan hanya cookies ini kan biasanya itu saya buat itu kalau misalnya hari besar ya Bu ya. Jadi seperti misalnya Natal sama Tahun Baru. Jadi saya itu Bu promosinya itu terkendalanya di promosi Bu, di strategi ke-7. Jadi kalau saya buat cookies itu saya ketepatan kan agamanya Kristen Bu. Jadi kalau misalnya saya buat di Natal sama Tahun Baru, biasanya nggak ada masalah Bu, karena mungkin saya punya teman satu gereja, satu lingkungan atau apa. Jadi Bu kalau saya sudah promosi di Lebaran buat cookies, nanti di Facebook itu mereka nanya halal nggak ya gitu. Pas saya sudah buat packingan yang bagus, bentuknya bagus gitu kan. Jadi Bu, karena saya kan pribadi gitu ya Bu ya, bisa nggak Bu kasih pandangan atau pencerahan gimana kalau untuk solusi yang satu itu gitu. Kalau saya bilang halal loh gitu, tapi kan mereka kalau misalnya basinya beda dengan saya, pasti mereka nggak percaya Bu. Jadi kalau misalnya karena saya hanya homemade buat rumah tangga sendiri, itu gimana solusinya Bu kalau misalnya saya terkendala di promosi untuk yang satu hal itu Ibu? Terima kasih. Sebenarnya penjualan itu tidak harus hanya baru dan Natal, tapi setiap hari dijual. Karena setiap hari orang pasti membeli atau membutuhkan kue, gitu ya, atau makanan atau camilan. Jadi saya pikir itu satu ya, kalau dari tadi Mbak bilang, Kakak bilang cuma dijual di Natal dan Tahun Baru, berarti dari Januari sampai November itu nggak jualan. Maksudnya kalau misalnya saya coba di Lebaran saya promosi di Facebook, nanti kalau misalnya sudah saya promosi jenis-jenis kue yang saya buat, nanti yang banyak komen dan nanya Bu halal nggak ya? Ini bukan berarti season atau musiman ya, di luar Lebaran, tapi dari Januari sampai di enggak bukan, karena dia biasanya kan butuhnya hanya untuk di hari besar yang saya buat itu gitu. Cookies. Kalau buat saya menjual akan setiap hari, maksudnya punya stok. Nanti kan masalah berapa lama ketahanan makanannya nanti bersama Chef Fadil ya, pertanyaannya ya. Tapi buat saya dari setiap hari, ini produk saya berpengalaman, misalnya 1 bulan, saya bisa stok mungkin 5 sampai 10 toples. Tapi produk saya selalu ada.
kalau orang butuh gitu ya. Terus masalah halal atau tidak, memang sekarang perannya itu untuk muslim atau non muslim itu makanan halal menjadi tren ya, penting nggak penting. Jadi mau makan siapapun yang membuat, kebanyakan sekarang ikut bikinnya halal karena pasarnya jadi lebih luas. Membuat sertifikasi halal itu tidak susah tapi juga tidak mudah. Itu online, gitu mungkin nanti kita bisa akan mendaftar untuk makannya. Itu sebenarnya bisa dilihat di internet. Hal itu untuk muslim, tapi juga banyak juga orang sekarang yang juga cenderung karena memang ada gitu ya. Jadi meluaskan pasar sebenarnya, melihatnya seperti itu aja. Kalau saya melihatnya memperluas pasar dari Januari sampai Desember produk kamu selalu ada. Dengan cerita Boris terus dari Desa Batjangkerjang. Usaha kita apa? Usaha kita bikin pangsit mie ayam. Mie ayam? Ya. Kita bikin mie sendiri, buat mie sendiri, jadi tanpa ada bahan pengawet, jadi tahannya cuma 12 jam aja. Oke. Dari hasil tadi webinar yang sudah kita ikuti, apa kira-kira kesan dan pesan itu? Kesan dan pesan, kesannya sih bisa berkumpul sama ya calon-calon pengusaha baru, calon-calon yang mengenal sebenarnya harus lebih mengenal namanya dunia internet, baru bagian gimana packaging yang benar untuk bisa memperluas usahanya. Jadi sebenarnya itu semua di dunia maya yang bermain gitu. Tapi kalau misalnya kita titip-titip di kedai seperti apa yang tadi mereka bilang, itu tidak akan berkembang. Jadi tapi kita kalau misalnya kita di dunia maya itu lebih bagus untuk ke masa depannya lagi. Artinya apa yang kita ikuti kegiatan hari ini sangat berguna untuk dunia usaha ya? Iya, sangat berguna, tapi sebenarnya itu karena pembinaannya belum cukup rasaku. Jadi mereka belum mengenal sebenarnya untuk pemasaran seperti apa. Mereka semua terkendala di pemasaran dan pembuatan yang benar itu seperti apa gitu. Oke. Iya. Sebagai peserta itu apa pesannya terhadap yang nggak ikut hari ini? Mana tahu kan nanti kan dilanjutkan lagi kegiatan-kegiatan serupa di daerah Toba. Sebenarnya pesan saya ya, untuk orang-orang yang kreatif, orang-orang yang bisa menciptakan usaha sendiri, wajib ikuti yang namanya seminar-seminar seperti ini biar lebih berkembang. Kalau kita tidak ikut seperti ini, berarti kita tergilas oleh zaman. Sekarang zamannya ini zaman elektronik, zaman dunia maya. Kalau memang kita tidak mau ikut terjun ke situ, ya tergilas zaman. Oke, sukses buat usahanya itu ya. Thank you. Thank you. Okay.